Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa.
Siang-siang makannya tape. Cakep. Enak dimakan sama tahu. Artinya. Selamat datang kembali di acara FYP dengan pembahasan yang lebih seru. Makan jamu dikasih kunyit. Cakep. Waktu jalan ke Kampung Meruya. Artinya. Materi siang ini tentang split. Semoga Bapak Ibu nggak ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Meskipun sudah siang, semangat Bapak dan Ibu tetap on point untuk mengikuti seluruh kegiatan Road to FYP 2024 pada sesi yang kedua. Sebelumnya izinkanlah kami kembali mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat para pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, pemeriksa Bea dan Cukai lanjutan pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, serta yang kami hormati para insan kehumasan peserta kegiatan Road to FYP tahun 2024. Senang sekali pada hari ini saya Hermoko Wibowo dari Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dapat berjumpa Bapak dan Ibu dalam acara Road to for Youngster PLI 2024 dengan tema Sistem Pendukung Layanan Informasi Terpadu Pangkalan Data Bea Cukai. Boleh beri tepuk tangan Bapak dan Ibu? Luar biasa ramai sekali teman-teman di studio ya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa sharing session pada hari ini akan berfokus pada pembahasan seputar sistem pendukung layanan informasi terpadu atau split yang tentunya sudah tidak asing bagi Bapak dan Ibu karena menjadi knowledge based system dalam menunjang kegiatan layanan informasi. Melalui sharing session pada hari ini, kami berharap Bapak dan Ibu dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif seputar aplikasi split dan kami juga berharap dapat mengcapture masukan dari Bapak dan Ibu para pengguna split di kantor vertikal. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai agenda kita pada siang hari ini, izinkanlah kami untuk kembali menyampaikan tautan serbaguna kita, yaitu pada taplink.cc/FYP 2024. Dan perlu kami sampaikan bahwa dalam tautan tersebut terdapat beberapa panel, diantaranya tautan Zoom Meeting, daftar hadir, kemudian virtual background, materi, dan juga post-test. Untuk saat ini kami silakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat berkenan mengisi daftar hadir, dan juga kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi post-test nanti setelah acara selesai karena kami akan mengirimkan e-certificate untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengisi daftar hadir dan juga mengisi post-test. Dan sebelum kita mulai, izinkanlah kami kembali untuk menyampaikan sebuah challenge yang dapat Bapak dan Ibu ikuti, yaitu Story Challenge. Kami mengajak teman-teman untuk membuat sebuah unggahan story yang berisi recap atau ringkasan singkat materi pada sesi ini. Dan berikut kami bacakan rules dari Story Challenge. Yang pertama, setiap peserta diharapkan dapat mengikuti webinar hingga akhir, tujuannya agar Bapak dan Ibu dapat merecap secara lebih komprehensif. Kemudian peserta dapat membuat story berisikan rangkuman atau gambaran materi yang telah disampaikan sekreatif mungkin, boleh dalam bentuk video ataupun infografis. Peserta dapat mengupload story tersebut pada status WhatsApp ataupun Instagram. Jika peserta mengupload pada Instagram, jangan lupa untuk menandai atau mention akun @eventbeacukai dan juga @ditkombisa, dan kami sampaikan juga untuk peserta yang menggunakan Instagram untuk tidak mengunci atau private Instagramnya. Kemudian jika peserta mengupload pada status WhatsApp, hasil story dapat dikumpulkan pada tautan bit.ly/storychallenge-FYP. Akan dipilih 3 pemenang story challenge tersebut dan akan kami umumkan pada saat acara puncak FYP 2024. Baik, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini agar acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Marilah kita awali acara ini dengan doa. Berdoa dapat dimulai.
terima kasih, berdoa dapat diakhiri. Baik, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang berbahagia, ibarat ketoprak tanpa kerupuk, rasanya kurang apabila kita tidak memulai kegiatan pada hari ini dengan foto bersama. Untuk itu kami silakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat berkenan mengaktifkan kameranya, dan saya mohon izin untuk menghitung, akan kami screenshot dalam hitungan ketiga. Kami mohon masih ada beberapa yang belum mengaktifkan kameranya, kami silakan untuk dapat mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah ditentukan. Mohon izin untuk yang pertama, pose formal terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Silakan lihat kamera dan tunjukkan senyuman terbaiknya. Saya mohon izin hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya pose yang kedua, kami mohon untuk dapat berkenan mengepalkan tangan kanan Bapak dan Ibu. Dan saya akan hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas pelaksanaan sesi foto bersama pada kesempatan kali ini. Dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan langsung menuju ke acara utama atau acara inti dari webinar kali ini, yaitu pemaparan materi. Dan sebelumnya izinkanlah kami untuk menyampaikan kurikulum vitae singkat dari narasumber kita pada sesi ini. Baik, narasumber kita pada hari ini adalah seorang pemeriksa bea dan cukai lanjutan pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Mas Endar Darmindra. Beliau sebelumnya bertugas di Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Beberapa penghargaan yang pernah beliau peroleh adalah The Best Smart Team pada Indonesia Contact Center Association 2015, The Best Social Media Indonesia Contact Center Association di tahun 2018, Platinum Winner kategori Best Agent Social Media Winner Indonesia Contact Center Association 2018. Dari riwayat penempatan dan juga penghargaan beliau memang sebravo itu ya Bapak dan Ibu, selayanan informasi itu. Baik Bapak dan Ibu, kita sambut narasumber kita pada hari ini, Mas Endar Darmindra. Baik, Bapak dan Ibu sudah bersama saya di sini Mas Endar Darmindra. Selamat siang Mas Endar. Selamat siang Hermoko. Apa kabar Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Hermoko gimana? Alhamdulillah sehat Mas. Baik, Bapak dan Ibu hormati dan juga Mas Endar, kita kan hari ini bahas tentang sistem pendukung layanan informasi terpadu. Yang mana split ini memang kaitannya sangat erat dengan peserta yang mengikuti sosialisasi pada hari ini, yaitu teman-teman yang bertugas di Humas ataupun PLI kantor vertikal ya Mas ya. Nah, saya punya satu pertanyaan menarik nih Mas. Kalau selama 1 tahun nih Mas, berapa banyak orang yang mengakses aplikasi Split Mas? Ya baik, terima kasih Mas Hermoko atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Dapat kami sampaikan, dapat kami bagikan kepada para PLI dimanapun berada, bahwasanya pada tahun 2023 kami berhasil menghimpun data sebanyak 14.143 kali aplikasi Split itu diakses. 14.000. Jadi memang banyak sekali ya Mas ya, yang banyak mengakses aplikasi Split, dan juga karena memang aplikasi Split ini sepenting itu dan wajib diketahui dan bermanfaat untuk kita semua ya Mas ya. Betul sekali. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati dan juga Mas Endar, sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan bahwa waktu untuk pemaparan materi selama 45 menit dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Mas Endar sudah siap ya Mas ya? Insya Allah siap. Siap. Baik, hadirin yang berbahagia, berikan sambutan yang hangat untuk Mas Endar Darmindra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan teman-teman PLI, For Youngsters PLI dimanapun berada yang saya banggakan. Bagaimana kabar kita semua pada hari ini?
Semoga kita semua selalu senantiasa ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya bisa berdiri dan berbicara di sini, bertemu dengan manusia-manusia luar biasa, insan-insan muda Bea Cukai kebanggaan kita yang nantinya akan membuat Bea Cukai semakin baik dalam acara yang sangat luar biasa juga, yakni For Youngster PLI tahun 2024. Baik teman-teman sekalian, kata orang tak kenal maka tak sayang. Begitu ya kira-kira ya. Setidaknya masih lebih baik ya ketimbang baru kenal udah sayang-sayangan. Bisa dibantu teman-teman panitia untuk menampilkan slide-nya. Perkenalkan, nama saya Endar Darmindra, saya adalah tim leader terbaik di Bravo Bea Cukai 1500225. Saya bersama teman-teman dipercaya untuk menginisiasi berdirinya Bravo Bea Cukai pada tahun 2014. Di Bravo Bea Cukai, teman-teman sekalian, kita menggunakan nama online ataupun nama udara. Pada waktu awal-awal saya bergabung, saya menggunakan nama online Sebastian. Sebatas teman tanpa kepastian. Saat ini karena saya sudah menemukan tambatan hati, saya menggunakan nama udaranya adalah Abbas, anak baru satu. Saya sering nongkrong di SCBD ya, di sekitaran Citayam, Bojonggede, Depok. Menjadi seorang punggawa kontak center, teman-teman sekalian, membuat saya sadar akan konsep penting dalam hidup ini, yakni konsep Kenes Bumerang. Jikalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Begitupun juga dengan sebaliknya. Kalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Di samping sebagai punggawa kontak center, saya juga sering berbagi kebaikan kepada teman-teman sekalian. Bisa tolong dibantu next slide. Bahwasanya saya juga sering mengisi kegiatan-kegiatan pengajaran, baik di kantor maupun di luar kantor, baik terkait mengenai kepabeanan dan cukai maupun di luar kepabeanan dan cukai. Dan untuk lebih menerapkan prinsip Kenes Bumerang di dalam diri saya pun juga berbagi kebaikan melalui platform media sosial. Saya juga merupakan seorang penggiat sosial media. Saya mengelola sosial media yang saya miliki yaitu adalah @bcpedia. Di situ isinya adalah beragam peraturan kepabeanan dan cukai yang mudah diringkas, yang mudah dimengerti oleh semua pihak. Begitupun juga dengan kegiatan acara hari ini teman-teman sekalian, saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian mengenai suatu sistem aplikasi yang dinamakan dengan Split dalam 45 menit ke depan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi utamanya, bisa tolong dibantu teman-teman untuk mengaktifkan slide pollingnya ataupun list pollingnya. Saya mohon bantuan kepada para partisipan di sini untuk bisa mengisi pollingnya. Seberapa tahu sih kita mengenai split dan seberapa sering sih kita mengakses split? Mohon teman-teman bisa mengisi pollingnya dengan baik ya, dengan jujur. Tenang saja teman-teman, hasil polling ini tidak akan berpengaruh satu putaran ataupun dua putaran. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Sambil teman-teman mengisi pollingnya, saya ingin bertanya juga kepada teman-teman, sekiranya menurut teman-teman apa sih yang ada di benak teman-teman mengenai split? Apakah ada dari teman-teman yang mau speak up, volunteer? Silakan klik tombol raise hand dan aktifkan mikrofonnya ya. Ada? Menurut teman-teman yang terbenak ataupun terbayang mengenai split itu apa? Di pandangan teman-teman sambil mengisi pollingnya yang saat ini sudah berjalan. Ini quick count ya dan juga real count ya secara sekaligus ya. Atau kalaupun belum ada yang raise hand sepertinya ya, saya coba sapa beberapa partisipan yang sedang aktif. Ini ada senior saya nih dulu di PPKC, namanya Mas Mupari. Mas Mupari bisa minta aktifkan mikrofonnya Mas. Dan menurut Mas Mupari, kira-kira yang terbayang di benak Mas Mupari itu apa Mas mengenai split nih Mas? Baik, suaranya belum muncul ya Mas Mupari ya? Mungkin ada gangguan teknis ya Mas Mupari ya, kita coba berlanjut kepada partisipan yang lain. Terima kasih Mas Mupari, mohon maaf ya sebelumnya. Ada Mas Sigit Nur Cahyono dari BC Jambi, bisa speak up Mas?
mengenai kira-kira menurut Mas Sigit yang terbayang mengenai split itu apa? Baik, Mas Endar, Yap. izin untuk menyampaikan sepengetahuan saya tentang split itu macam aplikasi ya, Mas, untuk Ya. yang berisikan peraturan-peraturan mengenai seputar bea dan cukai atau FAQ biasanya. Biasanya tampil di situ, kemudian sudah lengkap dan terpadu gitu. Siap. Baik, terima kasih Mas Sigit atas pemaparannya sangat luar biasa. Bisa beri tepuk tangan dulu dong, luar biasa kepada Mas Sigit ya. Sambil kita selesaikan pollingnya, bisa minta tolong bantuan teman-teman panitia untuk diakhiri pollingnya sambil kita lihat ya bahwasanya secara mayoritas kita bisa ketahui 83% ya itu mengetahui mengenai split, alhamdulillah. Dan 60%-nya itu pernah mengakses aplikasi split ya. Baik, terima kasih Mas Sigit dan terima kasih pada para peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam split. Kita boleh kembali ke slide-nya, teman-teman panitia. Boleh kembalikan ke slide-nya, tampilkan slide-nya. Ya baik, tadi apa yang disampaikan Mas Sigit Nur Cahyono itu sangat tepat sekali ya, bahwasanya split itu adalah sebuah pangkalan data pengetahuan terkait mengenai kepabeanan dan cukai. Kenapa sih kita harus mengkolek data? Kenapa sih kita harus mengelola data? Ada sebuah quote yang sangat luar biasa ya dari Ibu Menteri kita, Ibu Sri Mulyani, bahwasanya di era sekarang ini pemanfaatan data itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Bisa dibantu next, tolong next slide ya. Bahwasanya pemanfaatan data itu di era yang disruptif ini, di era yang saat ini itu sangat penting. Untuk apa? Untuk sebagai bahan pengambilan kebijakan ataupun keputusan. Dan juga sebagai akuntabilitas kebijakan serta bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita yang baik. Kalau kita tidak peduli tentang data, maka kita bukanlah policy maker yang baik. Itulah urgensi besar kenapa adanya split adalah untuk mengelola data. Data apa yang kita kelola? Data pengetahuan, baik itu peraturan maupun non peraturan, dan juga adalah data layanan informasi yang nantinya kita akan olah menjadi sebuah big data analitik yang akan kita jadikan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Dan mengenai tentang split sendiri, teman-teman sekalian, bahwasanya split itu dibangun pada tahun 2018 oleh Subdirektorat PLI, diprakarsai dan dikembangkan oleh anak terbaik dari DJBC yang kita miliki, kebanggaan kita, yakni Saudara Gali Nurul Islami yang saat ini sekarang ada di Pegawai Din. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data, lalu juga adalah menjamin penyediaan kualitas data, serta adalah mengoptimalkan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Dan juga apa yang akan kita bahas selama kurang lebih 45 menit ke depan adalah ada di 5 topik ini teman-teman sekalian. Yang pertama, bagaimana cara kita mengaktifasi split. Yang kedua, kita akan jelaskan mengenai urgensi split. Yang ketiga, apa aja fitur-fiturnya, keunggulannya apa. Lalu yang keempat, split sebagai pangkalan data. Yang kelima adalah split sebagai alat pelaporan dan alat monitoring dan evaluasi. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasan yang pertama, bagaimana sih cara mengaktifasi split. Teman-teman sekalian, bahwasanya untuk mengaktifasi split, kita pertama kali masuk kepada laman split.custom.go.id. Nanti di pojok kanan atas itu ada tombol warna merah aktivasi. Nanti silakan saja diisikan data-datanya, kita bisa pakai email custom maupun kita bisa pakai email Kemenq. Yang perlu diperhatikan adalah passwordnya. Passwordnya itu ada ketentuannya, harus mengandung huruf kapital, ada mengandung huruf kecil, dan ada mengandung unsur angka. Minimal 6 digit, maksimal 20 digit ya teman-teman sekalian. Lalu kita isi data tipologi kantor kita, lalu juga kita isi data jabatan kita saat ini. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus mengisi role-nya, peran kita. Kalau kita petugas PLI di seluruh wilayah Indonesia, kita pilihnya adalah layanan informasi. Kalau kita merupakan pejabat yang nama jabatannya termaktub di dalam Perdirjen 42 garis miring Bea Cukai garis miring 2017 tentang agen fasilitas, maka kita pilihnya adalah agen fasilitas. Namun kalau kita di luar semua itu, kita bisa memilihnya adalah custom excise knowledge base ya. Itu adalah langkah pertama kita untuk mendapatkan, untuk mengakses aplikasi split, yakni dengan cara aktivasi.
Kalau kita sudah aktivasi teman-teman sekalian, ini adalah tampilan muka dari aplikasi Split ya. Ada berbagai macam menu yang nantinya kita akan kupas di slide-slide yang selanjutnya. Lalu kita sudah bahas mengenai cara aktivasi Split. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah bagaimana sih atau apa sih pentingnya Split itu sendiri. Split itu penting kenapa? Sebagai pangkalan data, pengetahuan maupun pangkalan data seluruh layanan informasi yang ada di Bea dan Cukai. Sehingga dari pangkalan data itu kita bisa jadikan sebagai big data analitik yang nantinya kita akan jadikan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan publik. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita bisa melakukan perbaikan proses bisnis, misalnya peningkatan citra dan reputasi Bea Cukai serta Kemenq, peningkatan kepatuhan pengguna layanan, serta nanti ending goals-nya adalah optimalisasi penerimaan. Karena kalau pengguna layanan sudah patuh, pasti akan berbanding lurus dengan penerimaan negara. Jadi itulah teman-teman urgensi Split ini, makanya kami terima kasih sekali diselenggarakan acara yang luar biasa ini untuk bisa membagi betapa pentingnya Split itu. Jadi ada suatu siklus. Jadi jangan selama ini kita berpikir bahwa kita nerima pengguna jasa, kita layani, kita kasih jawaban, pengguna jasa puas, pulang, udah selesai begitu aja. Bukan seperti itu teman-teman. Jadi tidak terbatas di situ saja. Kita kembangkan lagi dari laporannya pengguna layanan, kok sering ditanyakan masalahnya ini ya. Kita kumpulkan seluruh datanya, kita jadikan big data analitik, kita olah, kita analisa, nantinya kita jadikan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Itulah inti besar acara ini yang bisa saya gambarkan secara garis besar. Setelah kita membahas mengenai urgensi Split, kita harus tahu apa sih fitur-fitur yang ada di aplikasi Split ya teman-teman sekalian ya. Fitur-fitur yang ada di aplikasi Split itu terbagi menjadi 3 garis besar teman-teman sekalian. Yang pertama ada aspek ataupun unsur pengetahuan. Pengetahuan itu luas ya, ada peraturan dan ada non-peraturan, nanti breakdown-nya. Ada terkait mengenai operasional, terutama di kontak center kami pelayanan emailnya itu pakai Split. Dan juga ada unsur pelaporan. Pelaporan apa? Pelaporan layanan informasi dari teman-teman Satker mengenai pelayanan informasi yang ada di lapangan ataupun yang ada di daerah dilaporkan ke kami di pusat, maupun laporan pelayanan kontak center Bravo Bea dan Cukai yang masuk melalui berbagai macam kanal itu. Nanti kita kompilasi, kita akan olah datanya dan kita akan analisis. Dan itu yang kami maksud dengan monitoring dan evaluasi. Kami olah, kami analisis, kami evaluasi sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan publik. Lalu, apa sih keunggulannya Split dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain ya teman-teman? Yang pertama, pangkalan data pengetahuan Bea dan Cukai terlengkap, baik peraturan maupun non-peraturan. Saya bisa pastikan di sini adalah Split ini adalah database peraturan paling lengkap yang pernah dimiliki oleh Bea dan Cukai. Kenapa saya bisa bilang gitu? JDIH pun tidak selengkap Split. Kenapa JDIH Kemenq saya bilang tidak selengkap Split? Karena pasti JDIH Kemenq isinya adalah peraturan-peraturan Kemenq saja, bukan? Sementara kita di Split itu ada peraturan kementerian lembaga lain, bahkan kita juga ada presentasi peraturan, kita bahkan juga ada nota dinas penegasan yang nggak mungkin pasti itu tercantum di JDIH Kemenq maupun di JDIH Bea Cukai itu sendiri. Makanya kami bilang, kami sampaikan bahwasanya Split itu adalah pangkalan data pengetahuan terlengkap yang dimiliki oleh Bea Cukai saat ini. Lalu Split itu juga terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur bagaimana maksudnya? Ada unit khusus yang mengelola Split itu sendiri. Setingkat eselon 4. Ada seksi pemutakhiran basis pengetahuan Bea dan Cukai. Yang naik ke atasnya lagi ada Subdit BPJMLI, naik ke atasnya lagi ada Direktorat Kombisa. Sistematis, semua bisa dilakukan dengan sistem. Jadi kita bisa melakukan pencarian dengan kata kunci, kita bisa melakukan pencarian dengan judul peraturan, kita bisa melakukan pencarian dengan nomor peraturan. Masif karena memang database kita selalu berkembang terus setiap hari ya. Dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh pegawai Bea Cukai yang ada di Indonesia. Dan juga keunggulan lainnya Split adalah bisa dilakukan penelusuran kata kunci dan isinya pun juga bisa dilakukan pencarian. Lalu yang tidak kalah hebatnya dari Split adalah kita bisa memberikan informasi mengenai status dan historis dari sebuah peraturan. Ini penting, nanti saya akan jelaskan ya. Bahwasanya jangan sampai kita menyampaikan sebuah aturan yang sudah tidak berlaku. Apalagi kita menyampaikan sebuah aturan yang sudah dicabut seperti itu. Itu akan fatal sekali ya.
Dan yang kelebihan yang selanjutnya adalah ada kesesuaian antara etalase dan isi. Maksudnya apa? Saya pernah menemukan ya di suatu JDIH di luar bea dan cukai ya. Saya nyari PMK 39 tahun 2022 misalnya. Tapi isi yang keluar adalah PMK 38 misalnya. Jadi antara headernya sama isinya itu berbeda. Atau mungkin kita ketiknya benar 39 tahun 2022. Tapi mungkin yang keluar adalah 39 tahun 2021, 39 tahun 2020 seperti itu. Di split itu kami pastikan isi maupun tampilannya itu sama. Lalu split itu adalah terkelola dengan baik, up to date dan tidak perlu khawatir discontinue. Saya pernah menemukan JDIH di luar bea cukai itu updatean terakhirnya adalah tahun 2020 ataupun tahun 2022. Dan yang tidak kalah hebatnya adalah split itu terintegrasi dengan JDIH Kemenq, JDIH bea cukainya itu sendiri dan juga Kemenqpedia. Karena kita diberikan akses untuk mengupload peraturan-peraturan yang domainnya ada di kita di ketiga aplikasi tersebut. Lalu split memiliki ruang tersendiri ya, walaupun mungkin servernya masih ada di kantor pusat, tapi kita sudah memiliki ruang tersendiri sehingga kemungkinan pasti jauh lebih stabil daripada yang sebelumnya. Sebelumnya kita tergabung menjadi berbagi kamar dengan port di crm.custom.go.id. Lalu yang selalu saya ulang-ulang, kehebatannya split adalah sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan publik untuk perbaikan proses bisnis. Itulah keunggulan-keunggulan dari split ya teman-teman sekalian ya. Apa buktinya Mas Endar mengenai keunggulan-keunggulan split itu? Di sini kita akan coba paparkan kepada teman-teman sekalian. Kita punya berbagai macam jenis peraturan sesuai dengan tata hierarki yang ada di Indonesia. Dari undang-undang, turun ke peraturan pemerintah, turun juga ke peraturan presiden, instruksi presiden, dan seterusnya, bahkan sampai unit eselon 1. Jadi kita lengkap, ada peraturannya, semua ada. Dan juga non-peraturan pun kita juga ada. Dan inilah yang membuat split itu lebih dibandingkan dengan JDIH-JDIH lain. Karena kita memiliki selain peraturan, berupa misalnya nota dinas penegasan. Di sini teman-teman bisa lihat ya di layar kaca teman-teman ada misalnya nota dinas tentang penegasan penetapan kawasan pabean pada KEK seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, split itu memiliki presentasi peraturan. Saya kerap sekali di japri secara pribadi, Bang Endar punya tidak peraturan mengenai ini? Padahal kita itu sudah punya database peraturan, kita sudah punya database presentasi-presentasi peraturan yang kita kelola di dalam aplikasi Split. Jadi teman-teman kalau mau mencari bahan untuk presentasi bisa carinya di aplikasi Split. Di sini kita bisa mencari dengan menggunakan pencarian umum ataupun langsung ke jenis peraturannya adalah presentasi peraturan. Seperti itu ya teman-teman. Di samping presentasi peraturan kita juga ada petunjuk operasional. Petunjuk operasional ada menunya yang bisa teman-teman bisa pilih. Di sini teman-teman bisa lihat kita ada petunjuk operasional mengenai panduan layanan DJBC, ASCSC ya, yang terbaru ya. Kepdirjen 151 tahun 2023 yang terbit 30 Oktober 2023. Ada panduan mengenai CSA 4.0 manifest misalnya. Katalog, e-faktur dan lain semacamnya itu semua ada di Split ya. Dan mungkin tidak ada di JDIH lain, tidak ada. Selanjutnya bukti keunggulan Split adalah dia terstruktur. Jadi kita bisa membreakdown dari bab yang paling besarnya. Kepabeanan dan cukai itu kan ada dua topik besar, kepabeanan dan cukainya. Kepabeanan itu kan terbagi lagi menjadi tiga, misalnya adalah impor, ekspor, dan juga aplikasi pengangkutan dari BC10, BC2 sampai BC3. BC3 kan ekspor, BC2 itu adalah impor, BC1 adalah pengangkutan. Itu kita bisa membreakdownnya dari impor, lalu kita bisa breakdown lagi dari bawahnya misalnya adalah tentang impor untuk dipakai, terus sampai ke bawahnya. Ini kita terstruktur. Kalau teman-teman mau mencari branchingnya ya, branchingnya dari titik paling atas sampai turun ke bawah. Dan juga bukti keunggulan dari Split adalah sistematis. Jadi bisa dilakukan pencarian dengan sistem. Kita bisa mencarinya berdasarkan nomor peraturan langsung. Kita ketikkan 141 misalnya. Keluarlah tentang PMI. Ataupun kita juga bisa pakai
judul peraturannya, ketik migran aja langsung keluar, itu hasil nomor satunya adalah tentang PMK 141 tahun 2023. Atau kita pakai menu global search ya, atau menu penelusuran umum. Di situ kita bisa ketikkan keyword ataupun kata kuncinya. Langsung muncul juga isi dari peraturan yang hendak kita inginkan. Ini penting teman-teman, pencarian itu. Bayangkan kami di contact center ditanya oleh pengguna jasa dalam hitungan detik. Mas Endar, saya mau bertanya tentang ketentuan barang milik PMI. Aduh, sebentar ya Bu ya, saya coba googling dulu. Wah, pastikan itu akan lama sekali ya. Tapi kalau di sini kita langsung ketik saja kata migran, semua peraturan yang mengandung unsur migran itu muncul semua. Itulah kelebihannya Split ya teman-teman sekalian. Dan juga apakah hanya di menu peraturan aja Mas Endar? Tidak, ternyata di menu lain juga terstruktur dan dapat dilakukan pencarian dengan kata kunci. Di menu FAQ teman-teman, di layar teman-teman ya, di kiri bawah itu ada CEKB, breakdownnya adalah FAQ dan juga peraturan. Kalau kita pilih FAQ akan muncul tampilan ini. Ini bisa kita strukturkan, kita breakdown detail ke bawah bisa, ataupun kalau teman-teman mau mencari langsung kita juga bisa. Pencarian berdasarkan global search, ataupun kita juga pencarian dengan menggunakan nama pertanyaannya ataupun isian pertanyaannya kalau teman-teman pengen bertanya apa, ataupun bisa mengisikan sesuai kolom-kolom yang tersedia. Ada kolom pertanyaan, ada kolom jawaban, ada kolom dasar hukum, bahkan ada penelusuran umum. Ini teman-teman bisa pakai ya untuk mencari dengan cepat, dengan mudah. Apakah di FAQ saja Bang Endar, Mas Endar? Ternyata menu pencarian dengan kata kunci pun juga bisa dilakukan di menu Bravopedia. Apa sih Mas Endar itu Bravopedia? Bravopedia itu adalah sebuah ringkasan dari sebuah peraturan yang kita bahasakan sedemikian rupa agar mudah dimengerti. Karena kalau bahasa peraturan kan sangat-sangat clerical ya. Dan juga loncat-loncat. Misal kita udah ke pasal 90, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 di atas, kita balik lagi ke halaman sebelumnya melihat pasal 2. Di sini kita udah rangkumkan, udah sederhanakan biar cepat ataupun mudah dimengerti. Ini namanya adalah menu Bravopedia. Pangkalan data kita itu ada peraturan dan non peraturan. Non peraturan tadi ada presentasi, ada nota dinas, ada FAQ, ada juga Bravopedia. Bukti keunggulan Split lainnya apa Mas Endar? Isinya bisa dilakukan pencarian. Ini penting karena ada beberapa kali peraturan saya temukan bentuknya adalah scan-scanan ya. Scan-scanan atau image. Itu kan susah untuk dicari. Bayangkan kita ditelepon, Bang Endar, saya dari PT ini mau bertanya mengenai ketentuan dasar hukum mengenai prenotifikasi. Itu ada di mana? Sebentar ya Bu ya, saya cari dulu. Udah ketemu nih peraturannya PMK 190 tahun 2022 ya. Lalu kita ketik nih prenotifikasi. Lah ternyata nggak ketemu kata-kata prenotifikasi itu. Karena peraturan yang kita buka kebetulan bentuknya image gitu kan. Sudah bisa kita buka pun ternyata kata-kata prenotifikasi itu juga bunyi diksinya bukan itu. Kalau kita cermati ya di pasal 4 ayat 3. PMK 190 tahun 2022 dasar hukum prenotifikasi itu bunyinya seperti ini. PIB dapat disampaikan sebelum atau sesudah penyampaian inward manifest seperti itu. Jadi penting kan suatu peraturan yang bisa dicari dan juga penting juga ya bagi kita layanan informasi untuk tahu kata kunci sinonim ya. Kalau prenotifikasi nggak ketemu ya berarti kita harus cari kata kunci lain misalnya inward manifest ataupun sebelum. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Itu adalah bukti bahwa keunggulan Split. Ini ada salah satu bukti screenshot ya. Saya menemukan menemukan peraturan yang tidak bisa di search ya. Ini ada Kepmendak yang baru 126 tahun 2024. Saya coba search nggak bisa karena saya coba cek kebetulan dia bentuknya adalah scan atau image ya. Tapi JDH Kemendak lainnya isinya itu ada juga yang bisa di search ya. Ini kebetulan saja saya dapat contoh ya, biar membuktikan, menguatkan bahwa Split itu luar biasa unggul dalam hal pencarian. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah sebuah peraturan itu kita harus tahu teman-teman data historisnya. Di Split kita ditampilkan data historisnya, bahkan statusnya ini masih berlaku atau sudah dicabut. Apa sih pentingnya Mas Endar tentang data historis sama data status ini? Sangat penting teman-teman, jangan sampai kita memberikan informasi kepada pengguna jasa memakai peraturan yang sudah nggak berlaku, itu fatal sekali.
salah banget gitu ya. Apalagi kita menyampaikan suatu peraturan yang sudah diubah oleh peraturan yang selanjutnya. Saya kasih contoh nih teman-teman, sambil saya lempar pertanyaan terbuka. Saya pengen tahu tarif biaya keluar atas CPO dengan harga referensi kebetulan di minggu ini, misalnya ya contoh asal. Misalnya adalah 1.500 US dollar. Itu masuk ke kolom berapa? Masuk ke kolom berapa gitu kan? Kita karena aplikasi, kalau kita pakai sistem JDIH yang nggak ada historisnya, kita pasti akan cari peraturan tentang biaya keluar. Itu ada di PMK 39 tahun 2022. Dikatakan di PMK 39 itu ya, sebelum diubah nantikan dengan 98 123 tahun 2022, bahkan yang terakhir adalah 71 tahun 2023. Di PMK 39 tahun 2022 dikatakan untuk harga referensi CPO lebih dari 1.250 masuk ke kolom 12 seperti itu kan. Kita dengan PD-nya bilang kepada pengguna jasa, Pak, harga referensi sekarang adalah 1.500. Berarti tarifnya Bapak silakan cek HS code-nya, pokoknya ambil kolom 12 gitu kan. Itu benar atau salah teman-teman? Ternyata salah. Ternyata salah. Karena di PMK 98 kolom 12 itu, 12 kolom itu dikembangkan menjadi 17 kolom. Dan sekarang untuk harga referensi 1.500 itu masuk ke kolomnya kolom 17. Karena nilai tarif referensi harga CPO internasional lebih dari 1.430 masuk ke kolom 17. Jadi jangan sampai salah loh, beda loh tarif di kolom 12 dengan tarif di kolom 17, itu salah. Itulah pentingnya kita punya pangkalan data pengetahuan yang ada data historisnya, itu contohnya ya teman-teman ya. Jadi itu semua ada di split ya, mengenai pangkalan datanya. Selanjutnya kita masuk ke outline yang keempat, split sebagai pangkalan data pengetahuan. Pangkalan data pengetahuan isinya adalah tentang peraturan maupun non peraturan, ada FAQ, ada Bravopedia, ada juga peraturan mengenai keterbukaan informasi publik, nanti kita akan jelaskan. Ada juga kumpulan-kumpulan peraturan mengenai SCSC, nanti kita akan jelaskan. Yang pertama, split sebagai pangkalan data peraturan, teman-teman sekalian. Di dalam aplikasi Split, kita sudah mengelola sebanyak 2.755 jenis peraturan dan non-peraturan yang ada di menu itu. Itu selalu kita update setiap waktunya, dan juga setiap ada ketentuan baru pada saat tahap harmonisasi sesuai dengan SE 13 BC 2022, Split itu seyogianya dilibatkan. Jadi kita pasti tahu peraturan baru yang terbit. Memang sekarang tinggal masalah timingnya, apakah cepat ataupun lambat seperti itu ya. Tapi pasti kita diberitahukan mengenai adanya suatu peraturan baru. Bahkan kita tidak jarang diundang untuk pembahasan memberikan masukan terhadap RPMK ataupun RPDJ ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Itu Split dari sisi pangkalan data peraturan. Dan Split sebagai pangkalan data FAQ, kita juga ada FAQ sebanyak saat ini ya, 1610. Yang dimana FAQ ini terintegrasi dengan Kemenkupedia-nya punya Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya, di kemenkupedia.kemenku.go.id. Lalu selanjutnya Split sebagai pangkalan data Bravopedia. Di situ tadi sudah saya sempat spill sedikit bahwasanya Bravopedia adalah ringkasan peraturan kepabeanan dan cukai yang bisa teman-teman dapatkan dengan ringkas, dengan mudah dimengerti seperti itu. Selanjutnya adalah Split juga ada pangkalan data mengenai keterbukaan layanan informasi publik bagi Bapak Ibu pejabat yang ditempelkan tugas sebagai PPID baik tingkat 2 ataupun tingkat 3. Aplikasi Split ini bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mengetahui peraturan-peraturan terkait PPID dan juga bentuk-bentuk studi kasus permasalahan-permasalahan yang pernah dihadapi dan sekenta-sekenta yang pernah dihadapi. Itu ada di menu keterbukaan informasi publik di kiri, ada submenunya ada studi kasus sama peraturan PPID. Peraturan PPID itu isinya adalah informasi-informasi apa yang dikecualikan. Misalnya kita minta data kemenangan banding bea cukai di pengadilan pajak itu berapa banyak gitu kan. Itu kita harus telah dulu tuh, jangan asal berikan saja. Boleh atau tidak diberikan. Kalau diberikan nanti malah memburukkan nama bea dan cukai gitu kan. Malah menjadi bumerang kepada bea dan cukai. Jadi disinilah ada mana yang boleh dan mana yang tidak boleh diberikan. Atau yang namanya adalah informasi yang dikecualikan. Nanti Bapak Ibu PPID juga bisa manfaatkan. Namun jangan sampai tertukar ya.
Kalau layanan operasionalnya PPID itu pakainya adalah sippid.kemenq.go.id. Namun di sini adalah pangkalan data pengetahuannya. Pangkalan data pengetahuannya ada di Split seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya, Split sebagai pangkalan data AIS-CSC. Ini juga penting dan sangat baru. Kebetulan alhamdulillah saya juga dipercaya untuk menjadi tim penyusun buku panduan AIS-CSC. SCSC itu apa sih? Indonesian Custom and Excise Client Service Charter. Jadi sebuah payung hukum dan sebuah kejelasan tata kelola pelayanan di Bea dan Cukai. Kalau selama ini kan seperti tidak ada induknya ya, tidak ada siapa pengampunya. Di Kep Dirjen 151 BC tahun 2023 yang terbit pas hari uang 30 Oktober tahun 2023 itu pengelolanya adalah Direktorat Kombisa dan kita menerbitkan aturan tentang standar layanan sebagai payung hukum nih buat teman-teman di lapangan kalau kita melayani itu bagaimana mengangkat telepon yang baik, bagaimana menjawab emailnya, bagaimana mungkin membuka barang, senyum sapa salamnya bagaimana, itu ada semua di buku panduan. Hal ini memberikan kepastian dan memberikan perlindungan payung hukum bagi petugas kita. Kalau kita disalahkan oleh orang lain, kita bisa bilang, saya udah merujuk kepada panduan layanannya kok, ini ada aturannya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman di lapangan menjadi lebih firm karena ada panduannya, karena ada payung hukumnya yang melindungi teman-teman kalau terjadi sesuatu hal ya. Itu taunya di mana? Ada di Split buku panduan tersebut di menu SCSC. Submenunya adalah buku panduan. Bahkan nih jilbab aja tuh sampai diatur. Bahkan sampai gesper itu misalnya talinya itu ini juga masih sedikit salah ya. Seharusnya tidak boleh melebihi seperti ini. Harus mungkin satu ruas jari saja seperti itu. Banyak ketentuan-ketentuan panduan-panduan pakaian yang diatur di SCSC itu. Namun mungkin akan dibahas di kesempatan lain ya karena kita di sini adalah fokusnya di Splitnya ya. Itu outline kita yang keempat. Sekarang kita masuk outline kita yang terakhir, yakni Split sebagai alat pelaporan dan monitoring serta evaluasi. Ini teman-teman penting ya untuk diketahui dan acara ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali bahwa pentingnya pelaporan layanan informasi. Dan bahkan di sini ada lombanya ya teman-teman ya mengenai Best Split ya. Best Split, jadi teman-teman dilihat keaktifannya mengakses Split, keaktifannya membuat laporan, baik itu laporan layanan informasi maupun laporan izin fasilitas seperti itu. Dan juga kesinambungan pelaporan. Jangan sampai bulan ini ngelaporin, bulan depan kosong lupa gitu kan. Bulan depannya baru melaporkan lagi. Apa ndar breakdownnya? Yang pertama, Split sebagai alat pelaporan layanan informasi. Dasar hukumnya ada di mana? Ada di SE 13 BC tahun 2022. Tujuannya apa sih? SE itu tadi untuk membuat suatu siklus manajemen layanan. Jadi tidak hanya pelayanan itu berhenti dari pengguna jasa datang, kita kasih pelayanan, mereka puas, mereka pulang, selesai. Enggak sampai situ. Data yang kita terima, kita collect, kita kumpulkan, kita satukan, lalu kita jadikan big data analitik yang nantinya kita akan jadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan. Ending goals-nya adalah untuk perbaikan layanan, perbaikan proses bisnis, dan juga untuk meningkatkan citra serta reputasi Bea Cukai dan Kementerian Keuangan di mata publik ya. Dan juga untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa serta pengoptimalan penerimaan negara. Itu inti dari SE 13. Bagaimana Mas Endar pembahasan mengenai pelaporan layanan informasi di Bea dan Cukai? Jadi untuk teman-teman PLI kita harus bedakan dulu ya. Layanan informasi itu ada dua. Ada layanan informasi kepabeanan dan cukai dan juga ada layanan informasi publik. Bedanya di mana? Dasar hukumnya. Kalau layanan informasi publik pasti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan kalau layanan informasi kepabeanan dan cukai adalah Undang-Undang Kepabeanan kita, pasal 115B. Jenis informasi yang diminta juga beda. Tadi saya sudah mencontohkan. Kalau layanan informasi publik itu yang diminta itu adalah data-data. Data-data yang sekiranya berpengaruh kepada bea dan cukai. Jadi kita harus selektif apakah boleh memberikan atau tidak memberikan sebuah data. Sedangkan kalau layanan informasi kepabeanan dan cukai adalah ya isinya adalah pengetahuan dan prosedur kepabeanan dan cukai. Lalu untuk perbedaan selanjutnya adalah di medianya. Kalau layanan informasi kepabeanan dan cukai itu medianya dari kontak center, media sosial, surat elektronik,
information desk ataupun layanan tatap muka, apalagi pasti di teman-teman di vertikal ada layanan tatap muka tentu, surat ataupun jalur resmi lainnya. Sedangkan kalau informasi publik terbatas di information desk, surat, email, ataupun surat permintaan bantuan kedinasan. Dan juga yang paling penting adalah medianya. Tadi sudah sempat saya spill ya. Kalau layanan informasi kepabeanan dan cukai di SE13 itu tegas kata-katanya. LIKC, layanan informasi kepabeanan dan cukai, dilaporkan melalui split gitu kan. Jadi teman-teman harus aktif melaporkan data-data pelayanan sehari-hari di lapangan ke aplikasi split. Beda dengan layanan informasi publik yang dimana dia itu aplikasi yang dipakai adalah sippid.kemenq.go.id. Namun untuk pangkalan datanya, PPID itu bisa menggunakan aplikasi split ya, melalui menu tadi, menu keterbukaan informasi. Selanjutnya, bagaimana sih Mas Endar teknis pelaporan dari teman-teman vertikal itu ketika kita sudah melayani, kita rekam di split sesederhana itu. Nanti masuk kepada menu kepala seksinya ataupun PBC ahli pertamanya ya, ex-delayering, ataupun mungkin pelaksana senior yang didelegasikan untuk memvalidasi benar atau tidak pelaporan informasinya seperti itu. Nanti kalau sudah divalidasi, dikirim, nanti masuk ke kami di pusat untuk kami olah dan kami gabungkan dengan data-data dari kantor lain maupun data-data dari Bravo Bea dan Cukai. Bagaimana cara melaporinnya Mas Endar? Pada menu layanan informasi, di situ ada perakaman pelaporan. Di pojok kanan atas itu ada input data, nanti akan muncul isian-isiannya, nanti teman-teman isikan apa pertanyaannya, apa jawabannya, nanti simpan. Nanti akan masuk kepada menu kepala seksinya ataupun menu PBC ahli pertamanya, ex-delayeringnya, ataupun pelaksana senior yang didelegasikan, nanti tinggal pilih apakah disetujui, tombol centang warna hijau, ataupun ditolak, tombol X warna merah. Nanti akan ada konfirmasi lagi, benar mau menyetujui, benar mau menolak, seperti itu. Nanti ada konfirmasinya. Itu terkait mengenai teknis pelaporan layanan informasi kepabeanan dan cukai. Yang tidak kalah penting adalah teknis pelaporan terkait mengenai agen fasilitas. Agen fasilitas, Bapak Ibu sekalian, tercantol ataupun tercantum di dalam Perdirjen 42 tahun 2017. Dan itu mengikat kepada nama jabatan. Dan itu juga teman-teman yang saya mau sampaikan tekankan di sini, mumpung acara ini sangat bagus sekali ya untuk mensosialisasikan, itu peraturannya masih berlaku. Saya dapat kabar dari teman di Jawa Tengah Jateng DIY bahwa dari PBC ahli pertamanya subunsur perizinan, bahwasanya baru aja ada temuan Itjen mengenai pelaporan agen fasilitas itu. Karena mungkin saya kurang tahu dengan pastinya apakah memang belum berjalan ataupun kerap luput seperti itu pelaporannya sehingga menjadi bahan temuan oleh Itjen. Nah, di sini kami ingatkan kembali bahwasanya split mengakomodir pelaporan agen fasilitas. Memang sih di Per42-nya itu kata-katanya adalah tidak wajib tapi dapat. Jadi pelaporan agen fasilitas yang tanggal 10 bulan berikutnya itu ataupun untuk koordinator tanggal 15 bulan berikutnya itu dapat menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh DJBC. Itu ada di Per42-nya tahun 2017. Namun sifatnya dapat, jadi tidak wajib. Namun kalau memang ada aplikasinya free dan mudah digunakan, kenapa tidak dipakai seperti itu? Karena saya dapat informasi dari teman-teman di Jateng DIY itu jadinya pakai laporan yang manual yang sesuai dengan lampiran yang ada di Per42 BC 2017 itu ya. Di sini kami mengingatkan bahwa ada menunya, silakan dipakai Bapak Ibu sekalian seperti itu. Dan menunya masih berjalan, masih running. Lalu kita udah jelaskan split sebagai pelaporan LIKC. Kita udah jelaskan split sebagai pelaporan agen fasilitas. Teknisnya gimana Mas Endar? Di menu agen fasilitas ada laporan bulanan, ada menu pelaporan ya, yang di mana di pojok kanan atas itu ada menu input data ataupun tambah data. Nanti silakan Bapak Ibu isikan data-datanya, perusahaan yang Bapak Ibu gali potensinya, perusahaan yang Bapak Ibu asistensikan, perusahaan yang Bapak Ibu monefkan seperti itu di dalam aplikasi split itu. Nanti diisi mengenai materinya apa, hasil tanggapannya apa, serta rekomendasinya apa. Nanti itu Bapak Ibu isi di menu tersebut ya. Lalu nanti akan masuk kepada menu koordinator.
koordinator yang menjalankan fungsi manajerial tadi sesuai dengan PR42 BC 2017 itu. Nanti koordinator akan muncul tuh isian-isian yang telah disampaikan oleh para agen fasilitas. Nanti di menu kanan atas ada input review ya. Di situ nanti teman-teman bisa isikan hasil reviewnya apa seperti itu. Tampilan slide-nya tidak muncul ya? Tampilan slide-nya tidak muncul. Nanti di situ di menu koordinator teman-teman bisa klik di kanan atas itu ya. Di kanan atas nanti di situ ada input review. Jadi itu teman-teman mengenai fungsi split sebagai alat pelaporan. Tadi udah kami jelaskan, yang pertama adalah alat pelaporan layanan informasi kepabeanan dan cukai. Yang kedua adalah alat pelaporan agen fasilitas ya. Baik, terima kasih udah tampil kembali ya di layar kaca Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Sekarang kita masuk kepada aspek lain. Tadi kan udah pelaporan. Sekarang adalah split sebagai alat analisis data. Bisa, oh ya baik. Split sebagai alat analisis data. Nah ini tadi di menu koordinator ketika input review silakan pilih pilihan yang tersedia di aplikasi split itu. Sekarang kita akan jelaskan split sebagai alat analisis data. Di sini teman-teman bahwa kita bisa memonitoring data layanan informasi, data agen fasilitas, pelaporan agen fasilitas yang disampaikan oleh vertikal. Jadi kita bisa olah, ternyata tahun 2023 jumlah pelayanan informasinya tuh ada berapa banyak misalnya. Dan juga ada pengkategorian. Nah dari situ teman-teman, dari data yang dikumpulkan oleh teman-teman, kita akan kumpulkan, kita akan analisis datanya dan kita akan coba ambil sebagai big data analitik ya, yang akan kita jadikan sebagai proses pengambilan kebijakan. Ini adalah data tahun 2023, data Bravo Bea Cukai yang di dua chart yang pertama, sedangkan chart yang ketiga maupun chart yang ke bawah adalah data layanan informasi yang disampaikan oleh Satker. Totalnya secara keseluruhan kita bisa lihat. Dari semua data-data tersebut ternyata teman-teman sekalian kita bisa mengetahui permasalahan yang sering dihadapi pengguna jasa itu tentang apa. Ternyata di Bravo sendiri yang paling besarnya adalah tentang status PIB-PIB. Mungkin sistemnya sering error ya. Mungkin teman-teman di lapangan yang udah paling mengerti ya. Sistemnya kerap error misalnya. Ataupun ada masalah-masalah yang lain seperti itu. Jadi dari situ kita bisa dapat insight. Oh ternyata keluhan terbesarnya adalah status PIB-PIB. Kalau seperti itu kita apa tindak lanjutnya? Oh misalnya penguatan aplikasi kita. Oh misalnya memitigasi. Kapan waktunya manual, kapan waktunya tetap online seperti itu. Jadi itulah arti pentingnya split ya teman-teman. Punya datanya, kita bisa analisis dan kita bisa ambil keputusan. Ini salah satu bentuk contoh tindak lanjut pengambilan keputusan dari data split ya. Data split teman-teman itu juga ada tentang mengenai penipuan. Ini ada data statistiknya ya teman-teman ya. Tahun 2018, 2019, 2020, bahkan di 2022 itu meningkat dari 2000 sampai 7.501 laporan penipuan yang diadukan kepada kita, yang dilaporkan kepada kita Bea dan Cukai, baik melalui Bravo, baik melalui Bea Cukai RI, baik melalui teman-teman pelayanan yang ada di vertikal seperti itu ya. Dari situ kita bisa memetakan, oh bahwasanya ada penipuan yang non material. Jadi maksudnya non material itu adalah penipuan yang belum terjadi kerugian ataupun penipuan yang sudah terjadi kerugian. Dari situ juga teman-teman, dari data-data teman-teman itu kita bisa ngolah, kita bisa tahu ternyata ada beragam modus dari all shop bodong, romansa palsu, diplomatik, money laundry, serta lelang. Dari situ data kita udah dapet, kita udah bisa intisarikan. Lalu apa proses pengambilan kebijakan publiknya? Dari data-data itu teman-teman sekalian kita mengambil kebijakan publik sebagai berikut. Kita bikin publikasi yang masif di media massa, media sosial, TV. Kita juga melakukan pendekatan intimasi dengan korban-korban yang kerap menjadi sasaran penipuan misalnya. Internalisasi kepada teman-teman di vertikal misalnya. Tahu tidak teman-teman, ternyata dari data penipuan itu yang kita olah, kita ambilkan jadi bahan pengambilan kebijakan publik berupa tindak lanjut yang ada di slide teman-teman bisa lihat ini. Ternyata teman-teman kita berhasil melakukan pencapaian yang membanggakan. Bahwasanya pada tahun 2023 8 miliar jumlah uang yang bisa kita selamatkan. Luar biasa kan ya? Tepuk tangan dulu dong buat kita semua.
Jadi maksudnya yang bisa diselamatkan itu apa Mas Endar? Jadi mereka karena publikasi kita masif, jadi mereka yang mau ketipu mereka konfirmasi dulu ataupun tidak jadi mentransfer gara-gara strategi komunikasi kita, gara-gara pengambilan kebijakan publik kita. Itulah luar biasanya split yang mau saya bagi kepada teman-teman sekalian di sini, di situ. Siklus manajemen layanan informasinya di situ. Jadi data tersebut tidak dibiarkan menganggur, kita jadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan publik. Dan di sini besar harapan kami bahwasanya semoga pemaparan ini bisa menjadikan suatu insight ataupun trigger bagi kita bahwasanya pemanfaatan data itu penting teman-teman sekalian, bahwasanya data itu tidak dibiarkan menganggur, kita harus analisa, kita harus olah sebagai bentuk pengambilan kebijakan publik. Saya Endar Darmindra, tim leader terbaik di Bravo Bejo Kasih Beriman Sudah 25. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita rumaksa ing wangi teko hayu luputa ing lara luputa pilai suwe ora jamu godhong telo suwe ora ketemu temu pisan gawe kelo suwe ora jamu godhong telo suwe ora ketemu temu pisan gawe kelo Gundul pacucu kembelengan nyunggi wakuku kembelengan wakul blimpang segane tadi saratan wakul blimpang segane tadi saratan tumete sing waspo tumlewer ing pangrasanku nglantrihing pandulu ginambar ing netraku legek tanyoh kinawa ing panggalihku tresnaku kang satuhu mung kagem Indonesiaku. Kami adalah putra dan putri Indonesia. Kami pikul tanggung
cukai untuk Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, itu dia tadi materi yang disampaikan oleh Mas Endar Darmindra tentang sistem pendukung layanan informasi terpadu. Sekarang Mas Abbas ya Mas ya? Bukan Mas Bastian lagi. Boleh. Keren-keren namanya ya teman-teman Bravo. Ada yang teman saya Michael. Padahal nama aslinya Supri juga ada. Kalau Brakenzi juga ada. Padahal asli Aji Bareng, tapi kalau ditanyain asli mana Bandung gitu. Itu kan teman-teman Bravo seperti itu ya. Kalau Hermoko ada di Bravo pakai nama apa kira-kira? Kalau saya di Bravo, kira-kira siapa ya teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar mungkin nama yang cocok buat saya siapa? Boleh saya rekomendasikan? Siapa Mas? Mungkin Gunawan. Gunawan. Berguna Gundul tapi menawan. Bukan. Bukan. Apa tuh? Berguna dan menawan. Weh, boleh. Saya Darmaji aja. Apa itu? Darlimo ngakunya siji. Itu makan 5 tapi ngakunya 1. Satu ya? Iya, Itu biasa di betul. warung-warung ya? Biasa di warung-warung. Dan Bapak dan Ibu, saya juga mengajak Bapak dan Ibu untuk memberikan apresiasi kepada video yang baru saja kita saksikan. Keren banget ya Mas, dari Bea Cukai Tanjung Emas dengan judul Kidung Kagem Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman dari Bea Cukai Tanjung Emas. Semoga video kreatifnya dapat menginspirasi satuan kerja lainnya untuk membuat video-video kreatif lainnya. Dan teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab di mana sudah ada beberapa pertanyaan kita himpun dan sudah masuk ke kolom Slido. Dan saya mohon izin untuk bacakan pertanyaannya secara langsung dan kami mohon berkenan Mas Endar untuk menjawab. Baik. Kebetulan semuanya pertanyaannya anonim nih Mas, tapi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu ada yang mau entry di Slido, silahkan untuk dapat berkenan untuk mengetikkan namanya juga ya. Yang pertama dari anonim, izin saya sudah registrasi ke Split dan telah teraktivasi tapi username dan password tidak match, mohon bantuannya. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi terkait mengenai kendala teman-teman yang sudah punya akun Split tapi tidak bisa login, entah itu karena mungkin lupa passwordnya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Yang dapat kami sampaikan bahwasanya kita punya hotline-nya, kita punya nomor admin-nya yang bisa teman-teman jangkau baik secara WhatsApp ataupun secara email. Nanti mohon bantuannya teman-teman panitia ya untuk sudah ya, sudah ada di kolom komentar. Oke, sudah ada layanan informasi terkait dengan Split ya Mas ya? Ya, jadi silakan saja laporkan ke situ. Nanti kita akan coba bantu risetkan agar Bapak Ibu bisa login kembali ke aplikasi Split. Seperti itu ya, mudah-mudahan kejawab ya Bapak Ibu sekalian. Siap, luar biasa. Kemudian yang kedua Mas, izin bertanya, berarti kita ketika aktivasi Split di kantor A, kemudian kita berpindah ke kantor B, apakah akun kita tetap bisa diakses pada kantor B? Tapi sebelum dijawab Mas, saya punya satu pertanyaan. Apa tuh? Kalau Split itu kan pangkalan data dan informasi nih Mas. Ya. Kalau info mutasi itu ada di Split gak? Tidak ada. Pakai mutasi nggak ada. Tidak ada. Jadi memang tidak diupload ya. Iya. Buat Bapak dan Ibu yang bertanya-tanya nggak ada ya, jawabannya sudah saya tanyakan. Silakan Mas. Siap. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita mutasi ya, berpindah unit vertikalnya ataupun berpindah tempat kita bekerjanya dari A ke B itu bagaimana? Sebelumnya kita ketahui ya Mas Hermoko dan teman-teman sekalian, mutasi kita tuh kan ada dua ya, ada mutasi nasional dan ada mutasi daerah ya. Ya, kalau mutasi nasional itu kan berarti skepnya terupload dan kita pun bisa mendapatkannya. Itu nanti sama teman-teman admin Split itu akan diupdatekan secara otomatis. Namun yang kerap menjadi tantangan adalah mutasi daerah itu. Mutasi kanwil itu bagaimana? Tenang teman-teman sekalian, tidak usah khawatir. Jadi teman-teman bisa masuk ke menu profile, di situ ada menu edit data. Jadi teman-teman bisa mengganti sendiri data tempat bekerjanya. Misalnya dari Kanwil Jateng DIY ke Direktorat Kombisa. Itu mah mutasi nasional ya. Misalnya kalau dari Kanwil ke Jogja, Semarang misalnya ya. gitu ya, ke KPBBC Semarang, itu teman-teman bisa update sendiri di menu profile ya. Jadi sekali lagi ada di menu profile kita bisa update ya teman-teman sekalian. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih. Kalau misalkan mutasinya ganti unit tapi masih satu kantor gimana Mas?
Ganti unit masih satu kantor, Misalkan dari berarti seksi misalnya PLI ke umum gitu. rolling ya. Iya baik. Kalau tadi di slide saya paparkan itu kan ada tipologi kita dari unit eselon 1-nya sampai eselon 4-nya. Di situ kita bisa update. Berarti itu kan adalah rolling direktorat misalnya ya. Rolling direktorat ataupun rolling internal ya kan Ya, ya. rolling seksi gitu ya. Rolling seksi ya. Jadi kita bisa mengupdate sama menunya tadi di menu profile ya Mas Hermoko Oke. dan teman-teman sekalian. Nanti kita bisa mengganti dari A ke B seperti itu. Oke, Semoga jadi- bisa menjawab ya. Yes, tinggal ganti aja teman-teman di menu profile. Nanti kalau misalkan masih kesulitan, jangan segan-segan buat hubungi kontak center yang sudah dituliskan juga di kolom chat. Betul, Mas? Betul sekali. Betul. Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga masih dari anonim. Kenapa nih ya Mas anonim-anonim padahal Iya. kita pengen ngobrol sama Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang ketiga, mohon izin bertanya Pak, mengapa perekaman tanggal layanan informasi pada aplikasi Split tidak bisa berlaku mundur? Terima kasih. Ya baik, memang secara tertib administrasi, sebelumnya terima kasih dulu ya atas pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Secara tertib administrasi, seyogianya pelaporan itu adalah sifatnya forward ya. Jadi hari ini dan juga seterusnya continue di hari-hari yang berikutnya. Jadi memang di aplikasi kita itu kita setting menunya itu tanggalnya hanya bisa mengisi tanggal hari ini dan tidak bisa tanggal kemarin ataupun sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Tujuannya apa? Tadi tujuannya adalah tertib administrasi. Karena semakin data cepat dilaporkan, semakin cepat diolah, bukan? Betul kan? Kalau data tersebut udah lama baru dilaporkan sekarang kan manfaatnya kurang terasa gitu kan. Oke. Padahal mungkin kita bisa mengcapture permasalahan di saat itu. Misal di bulan Februari ini ternyata banyak case tentang IMEI, banyak Iya. tuh protes dari pekerja migran Indonesia tentang Iya. IMEI-nya. Kalau dilaporkannya bulan Maret, bulan Kebijakannya kan menjadi tidak udah tepat. iya, udah tidak timelinenya udah tidak pas seperti itu kan. Betul. Padahal kita butuh eksekusinya untuk masalah di bulan itu, di Yes. bulan Februari itu seperti itu ya. Betul. Nah, sebelum lanjut Mas, ini juga Ya. masih inline dengan pertanyaan sebelumnya. Itu termasuk salah satu unsur penilaian nggak sih Mas? Kan kalau misalkan di FYP ini ada salah satu penilaiannya yaitu best split. Best split ya. Nah, itu menjadi salah satu unsur penilaian atau kira-kira apa nih Mas tipsnya kalau misalkan biar kita bisa menang best split gitu? Ya baik, jadi untuk best split sebagaimana handbook yang udah di-share sama teman-teman panitia yang luar biasa ini, jadi kita itu melihat pertama keaktifan Oke. penggunaan split. Jadi aktif itu tidak hanya terbatas tadi di menu laporan saja. Karena tadi kan ada beragam menu fitur-fitur yang Iya. udah kita jabarkan ya Mas Iya. Hermoko dan teman-teman sekalian ya. Jadi kita aktif dalam menggunakan CEKB, FAQ, Bravopedia dan lain semacamnya. Di situ Aksesnya gitu atau- aksesnya. Oh, itu dihitung juga? Ya, itu dihitung juga Oke. keaktifan terkait pengaksesan split. Lalu yang kedua adalah keaktifan pelaporan. Oke. Baik itu pelaporan LIKC, layanan informasi kepabeanan cukai maupun layanan informasi agen fasilitas tadi yang ada dua pelaporan yang Betul. tadi sudah dipaparkan itu. Itu juga dilihat keaktifannya. Dan yang ketiga Mas Hermoko, udah aktif saja tidak cukup, Aktif tapi saja tidak cukup, ya. iya. Tapi Lalu? tetap ada kontinuitas gitu kan. Jangan Oke. sampai misalnya wah mentang-mentang periodenya 19 Februari kita cari-cari data-data sebelumnya Nah. kita masukin gitu kan. Cheating ya. Ya, jadi ke kontinuitas gitu kan kita kasih kelihatan kan. Kok tanggal segini kosong, tiba-tiba ada banyak gitu kan. Iya, wah kelihatan banget nih mau lomba FYP gitu Iya, kan. seperti itu. Iya, Jadi kita berikan yang se-fair mungkin. se-fair mungkin. Betul. Jadi yang udah aktif ya biar kita kasih kesempatan seperti itu. Tapi ada pertanyaan menarik lagi Mas. Apa tuh? Kan best split ini udah berjalan beberapa tahun. Ada nggak yang di tanggal-tanggal terakhir pengumpulan tiba-tiba input banyak banget nih di aplikasi Itu split? itu sering. Oh sering. Jadi yang Astagfirullahaladzim. Kenapa aku jadi yang kerap terjadi adalah rapel istilahnya. Jadi rapel itu bukan hanya tentang rapel makanan tapi juga rapel pelaporan juga dirapel. Iya, tidak hanya rapel kenaikan gaji berkala Iya, aja ya. betul. Ternyata split juga dirapel, keren memang teman-teman PL ini ya. Nggak bahaya ta? Oke. Baik teman-teman, selain slide kita juga akan menyilakan untuk Raise hand. teman-teman untuk raise hand. Yang pertama ada Ibu Intan Bella dari Bea Cukai Priuk. Kami silakan untuk dapat berkenan mengaktifkan mikrofonnya. Selamat sore Mbak Bella. Halo, selamat sore, Mas. Apakah Siap, suaranya silakan kedengaran? diajukan pertanyaan secara langsung Mbak. Oke. Izin, Mas. Sebelumnya untuk penerapan aplikasi Split ini selama ini belum bisa diterapkan di kantor Bea Cukai Tanjung Priok. Karena
di kantor kami itu ada beberapa apa namanya pintu untuk layanan informasi. Ada yang dari sisi mita dan ada dari sisi umum. Nah, dari sisi umum itu juga terbagi dari ada yang di live chat, telepon, dan juga layanan tatap muka. Dan itu juga terbagi dari atasan yang berbeda-beda. Eh, di sisi mita itu ada bimbingan kepatuhan ada 3. Nah, kemudian yang di sisi umum itu ada 3 jenis layanan informasi, namun dalam satu atasan. Cuman itu juga dalam frekuensi yang sangat banyak. Nah, kalau untuk seperti itu kasusnya dengan atasan yang banyak dalam satu satker, terus dengan frekuensi yang banyak dan dengan saluran informasi yang berbeda-beda, itu gimana ya Pak solusinya agar bisa untuk tetap masuk di split gitu? Karena kami di sistem layanan informasi kami juga memiliki aplikasi mandiri untuk perekapan layanan informasi tersebut. Siap, Baik. langsung saja Mas, monggo. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Intan Bella ya. Baik, terima kasih Mbak Intan Bella atas pertanyaan yang sangat luar biasa ya dari teman-teman KPU Tanjung Priok ya. Jadi yang saya tangkap dari Mbak Intan Bella bahwasanya ada sedikit kendala di teman-teman Tanjung Priok karena loadnya tinggi, sudah itu juga atasannya ataupun validatornya juga banyak gitu ya, dan berbeda-beda, tersebar di berbagai bidang ataupun di berbagai seksi yang berbeda-beda. Sekiranya apa yang bisa saya tanggapi terkait mengenai kondisi tersebut? Yang terbayang di pikiran saya Mbak Bella, mungkin nanti juga bisa kita follow up lagi ya kepada tim split di KBPJ ya, biar bisa memberikan suatu jawaban yang lebih komprehensif lagi. Tapi yang terbayang di kami bahwasanya menu validasinya Mbak Bella itu bisa didelegasikan. Tadi kan tidak mesti harus kepala seksinya kalau memang loadnya tinggi. Dan bisa didelegasikan kepada pelaksana senior ataupun korlaknya biar melakukan validasinya tersebut agar datanya tersebut bisa terkirim ke kami ke kantor pusat biar bisa dijadikan tadi big data analitik yang tujuan akhirnya adalah sebagai pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan untuk meningkatkan citra dan reputasi Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Jadi mungkin seperti itu gambaran yang bisa kami sampaikan. Memang lotnya banyak, berarti kan harus menginput satu persatu ya. Nah memang untuk laporan LIKC ini memang satu persatu seperti itu ya. Belum ada menu untuk yang upload gelondongan itu. Memang itu tantangannya. Tapi saya yakin teman-teman di Priok bisa mencari kemungkinan yang terbaik ya. Bagaimana membaginya agar laporan tetap jalan, pengambilan keputusan juga bisa lebih kuat gitu ya, bisa lebih tajam. Apalagi kan Priok kan pasti lotnya tinggi ya, Betul. frekuensinya tinggi ya. Pasti itu data-datanya sangat penting sekali ya bagi kami untuk kami ambil, untuk kami analisa seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Intan Bella ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih ya Mbak Intan ya. Ada pertanyaan follow up mungkin dari Mbak Intan Bella, izin Mbak? Ya, izin Mas, berarti dalam satu kantor itu bisa lebih dari satu validator nggak sih? Iya, jadi untuk otorisasinya itu bisa dibeda-bedakan. Jadi bisa lebih dari satu validator, Mbak Intan Bella ya, seperti itu. Cukup Mbak Intan Bella ataukah ada yang ingin berkenan diajukan lagi? Sudah cukup ya? Baik, jadi silakan didelegasikan saja ya Mas Ya, karena betul sekali, Mas bisa lebih dari Harmoko. satu. Oke, kita akan kembali lagi ke slide mungkin ya teman-teman operator ya. Slide pertanyaan selanjutnya, izin bertanya untuk laporan LIKC dan laporan agen fasilitas yang sudah diinput pada split, apakah datanya bisa diunduh? Ya baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa ya, terkait mengenai mengambil data ya, mengunduh data LIKC maupun agen fasilitas. Untuk menu LIKC itu ada menu ekspor data. Jadi kita bisa mengarrange tanggal yang mau kita unduh datanya dari periode kapan ke periode kapan itu bisa. Jadi teman-teman di pelayanan bisa mengunduh datanya seperti itu. Namun untuk agen fasilitas untuk datanya maka harus meminta kepada admin terlebih dahulu ya agar bisa diunduhkan, agar bisa diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk adminnya bisa di reach ataupun bisa dijangkau di data yang sudah kita tampilkan di kolom
komentar ya teman-teman sekalian. Semoga bisa menjawab ya. Jadi untuk LIKC bisa diunduh sesuai dengan range periode yang kita inginkan. Sedangkan untuk kajian fasilitas itu memang harus meminta kepada kami ya, biar kami kirimkan raw datanya. Seperti itu Mas Hermoko dan penanya, semoga menjawab ya. Siap. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas, masih dari kolom Slido. Mohon maaf Min ya, kayak admin Bravo Bea Cukai ya. Iya. Mohon maaf Min, bagaimana jika kami selama ini ada beberapa terlewat terkait perekaman layanan informasi, apakah harus merekam ulang? Ini yang tadi sempat kita bahas ya. Betul, yang pelaporan mundur itu ya tanggalnya. Iya. Jadi dan juga fenomena yang follow up setelah itu. Jadi kalau secara bahasa sistem bahwasanya untuk pelaporan itu tidak bisa tanggal mundur karena dikhawatirkan bisa diubah-ubah ataupun diganti-ganti datanya. Jadi isian tanggal itu forward ke depan hari ini dan hari-hari berikutnya seperti itu. Bagaimana terkait mengenai yang sebelumnya yang kami mau laporkan? Kami niat baik loh Mas Endar mau melaporkan. Ya terpaksa jadinya adalah metode rapel itu. Metode rapel itu walaupun mungkin tadi kekurangannya adalah timelinenya ataupun masalahnya mungkin udah berganti gitu ya. Topik permasalahannya udah berganti. Tapi Betul. setidaknya kita punya datanya, kita bisa ambil untuk jangka panjang. Untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Kan tetap bisa aja kita olah untuk data setahun misalnya seperti itu ya. Agar mungkin di tahun 2024, di tahun 2025 bagaimana kebijakan kita. Jadi itu ya bisa terjawab ya. Siap, betul. Saya ini berangkat dari ketidaktahuan saya Mas. Ya. Kalau misalkan kita input di aplikasi Split itu setelah ada permintaan layanan informasi, itu batas waktu idealnya tuh berapa jam atau berapa hari gitu Mas? Sebaiknya adalah setelah kita, kalau di Bravo ya, ini bagus juga pertanyaan Hermoko. Ini saya sharing pengalaman saya sewaktu di Bravo. Jadi kami di Bravo itu mengangkat telepon sambil mengisi laporan. Oke. Saat Jadi itu juga real time itu ya? real time itu Oke. seperti itu. Tapi mungkin kami sadari bahwa mungkin peaknya tinggi. Ya mungkin bisa di akhir hari bisa diinputkan data-data layanan informasi yang dilayani oleh teman-teman vertikal seperti itu. Tapi sebagai contoh saja, tadi saya ulangi sekali lagi bahwasanya di Bravo pun kami menjawab sekaligus mengisi isian datanya. Si Betul. A, perusahaan ini, pertanyaannya ini, jawaban kami isikan langsung secara itu. Langsung ya. Langsung. Jadi kalau mau nanti juga jangan sampai ganti-ganti hari gitu ya Mas ya. Betul. Sebaiknya di hari yang sama. Sebaiknya gitu. di hari yang sama. Iya. Oke. Satu pertanyaan lagi mungkin ya sebelum ke raise hand dari Slido. Izin bertanya, siapa saja yang berwenang untuk melakukan approve pada perekaman layanan informasi? Agak teknis nih Mas. Ya baik. Untuk pertanyaan yang berhak mengapprove laporan layanan informasi yang telah direkam oleh petugas layanan informasi itu bisa kepala seksi ataupun kalau dulu ada kasupsi ya, tapi sekarang kan sudah X delayering ya. Jadinya adalah PBC ahli pertama ataupun tadi kepada pelaksana senior yang mungkin didelegasikan yang ditunjuk itu bisa untuk melakukan approval ya. Approval layanan informasi yang direkam oleh petugas layanan informasi. Semoga bisa menjawab ya seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyilakan Bapak dan Ibu yang mengajukan pertanyaan secara raise hand. Ini sudah masuk Ibu Ainil Karomah dari Kanwil DJBC Jatim. Ini kayaknya aktif juga ya Mas teman-teman di Kanwil Jatim nih. Kalau misalkan split kayaknya cukup aktif. Cukup aktif. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Mas ya atas kesempatannya. Mohon maaf ini VB-nya belum saya ganti. Baik. Suaranya mohon izin bisa dikeraskan lebih Bu, kencang mohon maaf lagi. Bu ya. Baik. Sudah terdengar cukup jelas? Masih kurang begitu keras ya Hermoko Iya. ya. Oke. Masih Sekarang kurang sudah keras. jelas? Coba sekali lagi, Mbak, izin. Iya, izin Mas sudah cukup jelas. Siap, sudah terdengar. Silahkan diajukan pertanyaannya. Baik, mohon izin sebelumnya saya bukan bagian dari PLI ya. Tapi Siap. tadi akhirnya saya ini kayaknya ini pesertanya PLI semua. Terus saya buka lagi WAG di kantor. Ini terbuka untuk semua pegawai ternyata kan ya. Jadi Iya. kayaknya saya nggak salah kamar nih gitu. Nah, awalnya saya buka pengumuman ini tuh kan pangkalan data. Saya pikir awalnya terkait database secara umum, database kepabeanan cukai. Tapi ternyata ini berbicara tentang split yang mana akhirnya saya dapat insight baru bahwa di teman-teman PLI ini ada aplikasi yang sangat
bagus menurut saya, powerful banget ya untuk pengumpulan datanya. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ini kan sebenarnya aplikasinya cukup ini ya Mas ya, bagus banget bahkan menurut saya karena telah berhasil mengumpulkan peraturan-peraturan yang update. Tadi salah satu fungsinya sebagai pangkalan data peraturan begitu ya, bahkan mengalahi JDIH menurut pengakuan narasumber tadi begitu. Nah, pertanyaan saya adalah dengan se-powerful itu fungsi dari Split ini, kenapa ini tidak dijadikan aplikasi wajib yang ketika kita masuk Bea Cukai ya semua orang akan dapat akun ini nih gitu. Hanya untuk sebagian fungsi. Jadi untuk fungsi yang pangkalan data peraturan tadi. Kenapa ini nggak wajib? Kenapa ini nggak mandatori ke semua pegawai dapat akunnya gitu. Yang pertama. Nah, kemudian saya tadi langsung nyoba untuk registrasi ya. Registrasi sebagai pegawai yang kategori atas tadi ya, apa tadi kategori yang bukan PLI dan bukan CKB ya. Yang tadi paling atas. Nah, kemudian memang setelah berhasil regis itu masih salah data dan nggak match lah ya, username dan password nggak match, salah. Nah, entah apa yang keliru tadi ternyata disuruh ke layanan informasinya kayak gitu kan, coba ke layanan informasi. Nah, terus ini ada info layanan informasinya di sini saya baca, ini sebenarnya untuk mengingatkan aja ya. Ini ternyata masih pakai Gmail Mas, padahal di aturan teknologi keamanan teknologi informasi kita kan harusnya udah pakai Kemenko ya, atau enggak custom sudah ini mengingatkan saja. Tapi yang pertama tadi itu, kenapa ini enggak dijadikan terus semua pegawai langsung dapat aja, karena ini menurut saya sangat penting karena memang mencari peraturan yang update dan akurat itu lumayan susah untuk hal-hal tertentu ya bagi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Monggo silakan dijawab, Ya Mas. baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ainil ya dari Kanwil Jatim yang sangat luar biasa sekali, dan terima kasih juga atas apresiasinya. Tadi dikatakan bahwasanya ini sebenarnya aplikasinya sangat powerful banget gitu kan ya, sangat bermanfaat banget gitu kan. Namun kok sayang gitu ya tidak dimandatorikan ataupun semua pegawai dapat langsung gitu ya. Ataupun kalau pernyataan tadi Bu Ainil adalah kenapa terkesan untuk sekrup tertentu seperti itu ya. Dapat kami klarifikasi Bu Ainil bahwasanya untuk Split itu bisa dimiliki oleh seluruh elemen bea dan cukai manapun. Karena tadi kan ada menu umum yaitu adalah menu CKB. Pasti kita walaupun bukan di PLI, misalnya kita di rumah tangga ataupun di keuangan, kita kan juga tentu wajib untuk tahu mengenai peraturan kepabeanan dan cukai, bukan? Karena kan kita di luar sana nggak mengenal ini Endar anak RT, ini Hermoko anak keuangan, mereka nggak mengenal itu. Mereka mengenalnya adalah kita ini adalah bea cukai, semua bea cukai adalah humas. Pasti mereka akan bertanya, Dar, gimana sih cara kita mengecek barang kiriman? Bagaimana sih ketentuan barang kiriman yang baru? Jadi seperti itu Bu Ainil, bahwasanya ini terbuka untuk seluruh pegawai bea dan cukai maupun seluruh pegawai bea dan cukai, baik itu yang bertugas di PLI maupun yang tidak bertugas di PLI. Karena di situ kita berikan menu umum, tidak sektoral saja. Memang ada yang sektoralnya kayak tadi PPID, keterbukaan informasi publik, ada sektoralnya kayak LIKC, layanan informasi seperti itu. Tapi ada yang bisa dimanfaatkan secara umum seluruh pegawai bea dan cukai. Apalagi mengingat peran kita adalah humas seperti itu ya. Lalu juga terkait mengenai tidak dimandatorikan. Maksudnya biar tidak langsung given seluruh pegawai bea dan cukai memiliki akun tersebut. Akun CESA saja kan kita juga meminta kan. Betul, ada hak aksesnya Iya masing-masing. betul, kita meminta. Nah di Split ini mengadop pendapat yang sama, mengadop cara yang sama. Jadi kita memang harus meminta terlebih dahulu. Bukan berarti kami tidak mau memberikan langsung saja given seperti itu kepada seluruh pegawai, tidak. Biar role-nya itu tepat guna. Biar role-nya tepat guna. Dan juga biar ada apa ya, ada pemberian, pasti harus ada inputnya terlebih dahulu kan, seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu Ainil. Lalu terkait masukan email, ya ini nanti kita akan sampaikan ke teman-teman Split ya, agar mungkin bisa menggunakan email yang kedinasan ya, seperti Kemenq ataupun email custom. Sekali lagi terima kasih ya Bu Ainil atas masukannya, atas apresiasinya, itu sangat berharga dan berarti sekali buat kami ya. Terima kasih Ibu. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Kalau memang ada yang mau di follow up silakan di follow up Bu. Siap. Oh ya, terkait mengenai lupa password tadi sudah terjawab ya. Memang bisa minta ke kami untuk di resetkan. Seperti itu ya Bu Ainil ya. Semoga bisa menjawab ya.
Siap. Bagaimana Bu Ainil? Apakah ada yang berkenan ditanggapi atau pertanyaan follow up mungkin? Baik, terima kasih Mas Hermoko dan Mas Endar. Iya, Mas, Siap. saya sekiranya bisa ini split dijadikan seperti sub aplikasi Ceisa. Sub aplikasi. Jadi nanti kan maksud saya tidak perlu, ini adalah suatu bagian kecil dari sistem besar Ceisa kita yang mana pada akhirnya bisa langsung ketika ada pegawai yang bertempat di situ kita bisa set role-nya tuh Mas, tapi dengan ngasih oke, semua kayak apa ya, kayak checklist ya, kayak checklist secara umum kan itu dapat ya, tapi di situ dibedain role-nya kayak gitu. Sekiranya bisa, ini akan sangat bermanfaat soalnya, terutama buat semuanya ya menurut saya, karena kan kita harus update peraturan. Sekiranya bisa, itu usulan sih, bisa menjadi sub aplikasi Ceisa. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Ainil. Lagi-lagi masukannya luar biasa ya. Jadi Betul. maksudnya adalah biar langsung tergabung menjadi Ceisa Split gitu Ya, ya. terintegrasi. gitu ya. Terintegrasi ya. Jadi biar anak PL itu keren buka apa? Ceisa. Iya. Weh. Ceisa apa? Ceisa Split. Ceisa ya. Split. Betul. Ya terima Betul, kasih, betul, itu betul. masukannya luar biasa ya. Nanti kita akan follow up kepada pimpinan biar bisa diintegrasikan ya menjadi Ceisa ya. Betul, ini juga sesuai dengan tanggapan yang masuk di kolom chat tuh Mas dari Novrian BC Bogor, Bapak Novrian. Setuju Mbak Ainil, saya juga baru tahu aplikasi Split setelah mendengarkan pemaparan dari Mas Endar. Ternyata aplikasi ini cukup powerful. Betul Bapak dan Ibu. Kalau misalkan tadi menanggapi pertanyaan dari Bu Ainil, follow up Mas, mohon Siap. izin. Itu kalau misalkan kenapa tidak given ke setiap pegawai, tapi ketika seorang pegawai itu mendaftarkan, Ya. itu ada nggak sih yang pernah ditolak gitu Mas? Sejauh ini tidak pernah ditolak. Oke. Selama kan tadi kan kata kuncinya adalah email custom dan email Kemenq. Pasti kan udah jadi bagian bea cukai ataupun Betul. bagian dari Kementerian Keuangan. Sudah kan? terverifikasi Sudah lah ya. terverifikasi sebenarnya. Jadi memang tidak ada yang ditolak. Jadi karena kalau memang tidak ada yang ditolak, jadi daftar aja. Daftar aja ya. Betul. Apalagi tadi udah ada dua pihak yang menyatakan bahwa ini powerful loh gitu. Betul. Manfaat banget gitu ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Novrian dari Bea Cukai Bogor tanggapannya. Kemudian nih Mas, tadi kan saya menyampaikan kalau misalkan nanya pakai Slido, Mbok ya tolong dikasih nama. Ini udah ada yang ngasih nama Mas, namanya Senja dan Hujan. Memang solutif ya teman-teman, luar biasa. Ini dari Mas Hujan, Senja dan Hujan, cara colek. Sorry, kok cara colek? Saya salah baca, Bapak Ibu tulisannya kecil banget ya, sorry. Cara cek role di Split bagaimana ya Bang? Apakah bisa gonta-ganti role? Ya baik, jadi kalau kita update, misalnya kita dari petugas layanan informasi, misalnya kita promosi gitu kan menjadi agen fasilitas, karena agen fasilitas itu kan mengikat kejabatan ya, itu kita bisa update-nya kepada admin. Jadi untuk mengecek dan juga untuk mengupdate role itu adalah permintaan ke kita. Jadi kan kita memberikan role itu sesuai permintaan awal. Ya sama aja kayak kita PDAD kan. Iya. Misalnya Mas Endar, Ceisa-nya itu sebagai Ceisa layanan informasi gitu kan. Petugas layanan informasi. Kalau kita mau update, pasti kan kita minta ke TU kita untuk bersurat ke IKC gitu kan. Untuk kita update misalnya Mas Endar tidak hanya jadi petugas layanan informasi misalnya, jadi pemeriksa barang gitu kan. Biar bisa buka menu pemeriksaan barang. Seperti itu ya. Jadi bisa kejawab ya. Jadi untuk update role-nya itu adalah dengan cara permintaan ke kita. Seperti itu. Untuk data-data profil itu ada di menu profil ya, teman-teman sekalian, Pak ataupun Mas ataupun Mbak ya ini ya, Mbak Sujan ya, Senja dan Hujan gitu ya. Namanya. Kalau di Pasti Jakarta ini lagi anak terang ini ya? ya, anak kopi. anak kopi ya. Ya, apa asam lambungnya tinggi kan Mas Hujan ini ya. Selanjutnya kenapa? Mau ngomong apa tadi? Enggak. Oh, iya. Selanjutnya mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya yang dapat kami jawab karena keterbatasan waktu. Meskipun obrolan kita seru banget ya Mas sore hari ini sih. Self proclaim nih, seru banget. Oke, izin bertanya, apakah ada fitur unduh raw data untuk keperluan analisa data mandiri? Unduh data sesuai preferensi. Ya baik, untuk mengunduh data kita harus spesifikkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, misalnya yang mau diminta data yang apa, kan tadi ada banyak fitur-fiturnya. Kalau tadi misalnya data LIKC kita bisa unduh secara sendiri, secara mandiri di menu aplikasi Splitnya. Tapi kalau yang agen fasilitas maka berminta
melakukan permintaan kepada admin splitnya ya, sesuai dengan data yang sudah di-share di kolom komentar ya, seperti itu ya. Semoga bisa menjawabnya. Jadi didetilkan dulu data apa yang mau diminta, misalnya kalau memang di menunya itu tidak ada, berarti meminta kepada kami. Seperti itu ya. Kalau LKC bisa diunduh mandiri, sedangkan kalau untuk agen fasilitas maka harus melakukan permintaan ke kami melalui WhatsApp ataupun melalui email yang tadi telah di-share sama teman-teman panitia. Siap, terima kasih. Itu dia tadi pertanyaan dari anonim. Tadi saya bilang ini pertanyaan terakhir, tapi bukan Mas. Karena saya lihat di kolom chat Zoom tuh ada yang raise hand. Kalau nggak suruh kita lower hand, takutnya pegel dia raise hand terus. Kita silakan aja ya teman-teman. Ini ada dari Bapak Vino di Bea Cukai Jabar. Kami mohon untuk dapat berkenan mengajukan pertanyaan secara langsung. Izin Pak. Selamat sore Pak Vino, izin. Baik, selamat sore. Apakah suara saya terdengar, Mas Siap. Endar, Mas Hermoko? Terdengar Pak. Siap kedengaran Pak. Dengar ya. Oke, Siap. terima kasih atas kesempatannya, Mas Hermoko dan Mas Endar. Siap. Terkait ini aja, terkait menu pelaporan agen fasilitas, Mas Endar. Siap. Apakah memang menu agen fasilitas ini sudah ada di kantor vertikal, dalam hal ini kantor pelayanan? Baik. Karena untuk di Kanwil saja, itu baru terlihat setelah kita login pakai menu Pak Kabid Fasilitas sebagai koordinator agen fasilitas, baru keluar tuh menu agen fasilitas. Baik. Ini apakah di kantor pelayanan memang sudah otomatis ada menu agen fasilitas? Terus yang kedua, mungkin kalau memang sudah ada, terakhir kita cek format dari laporannya itu masih berbeda dengan yang per 42. Nah, terkait ini, itu kita tahu setelah memang kita beberapa kali itu masih ada temuan dari pemeriksaan BPK. Oh, iya. Jadi kita baru ngeh lagi, memang banyak yang masih belum ngeh ada laporan agen fasilitas di split. Nah, jadi mungkin saran saja, mungkin dari Kombisa bisa mengkoordinasikan dan menginformasikan ke Ditpas Ya, agar pelaporan-pelaporan sesuai dengan per 42 itu sudah tidak diperlukan lagi semacam kayak hard copy atau apa dengan ND, karena memang sudah kalau memang sudah akomodir di split ini, jadi bisa dari Direktorat Fasilitas juga bisa mengakses laporan agen fasilitas yang ada di split. Seperti itu, jadi tidak ada duplikasi lagi pelaporan, dan dari kantor pelayanan pun juga otomatis yang laporan tiap bulan dari kantor pelayanan bisa langsung masuk ke pelaporan agen fasilitas, dan yang dari Kanwil yang per 6 bulan itu bisa otomatis masuk ke laporan agen fasilitas yang di split. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Vino atas pertanyaan yang luar biasa terkait mengenai agen fasilitas. Bahwasanya kan di per 42 itu juga nempel, salah satunya ada di jabatan eselon 3 di kantor pelayanan. Sehingga untuk kantor pelayanan pun bisa dan ada menu agen fasilitas. Namun kalau tadi informasi dari Pak Vino ternyata didapati bahwasanya masih banyak teman-teman pelayanan yang menunya belum ada, itu besar kemungkinan karena faktor role-nya Pak. Role-nya mungkin belum ditambahkan menu agen fasilitas itu. Jadi bagaimana cara mengupdate role-nya? Seperti pertanyaan yang sebelumnya, jadi bisa berminta kepada kami biar kami updatekan menu tersebut agar muncul di pejabat yang namanya ataupun jabatannya tercantum di lampiran per 42 BC tahun 2017 itu ya Pak Vino ya, biar kita update role-nya, biar teman-teman pelayanan pun ada menu agen fasilitas. Jadi kemungkinan besar permasalahan yang disampaikan oleh Pak Vino itu karena masalah role Pak, masalah role-nya yang tidak diberikan menu agen fasilitas. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, merupakan suatu informasi yang menarik sekali nih dari Pak Vino nih, luar biasa. Kami dapat masukan yang sangat luar biasa. Ternyata menu ataupun output format laporan dari split itu masih ada yang berbeda ya ternyata dari ataupun dengan per 42 BC 2017-nya. Sebagai informasi awal, waktu dulu perumusan per 42 BC 2017 dan juga pengaplikasiannya itu sudah kami komunikasi intens dengan teman-teman di fasilitas. Berarti mungkin tetap
ada kecolongan ya ternyata di sini ya. Mungkin sarannya Pak Vino nanti kita akan coba follow up kembali dari KBPJ ke Direktorat Fasilitas, sekiranya bentuk laporan yang sesuai dengan Per 42-nya itu seperti apa dan bagaimana biar split itu bisa menjadi salah satu jalan keluar ya bagi teman-teman untuk melaporkan kegiatan agen fasilitas ini. Lalu masukan yang bagus juga ya, karena memang di Per 42 Pak Vino itu kata-katanya dapat ya, bukan wajib memang. Jadinya ada sedikit ketidaktegasan memang. Apakah elektronik melalui split ataukah tetap dimintakan manual gitu. Jadi seperti dan akhirnya jadinya seperti yang Pak Vino tanyakan tadi, kita jadi duplikasi kan, kita udah bikin di split ternyata APH itu masih tetap minta juga manualnya. Berarti memang masukannya adalah ber-ND ataupun minta ND penegasan ya. Kita akan follow up ya Mas dan teman-teman dari split yang ada di balik layar ini, kita akan coba sampaikan kepada pimpinan untuk bisa berkoordinasi sama teman-teman Ditfas ya. Apakah memang bunyi Per 42-nya itu dipertegas lagi jadi wajib gitu ya secara elektronik, ataukah ada solusi-solusi lain yang dapat kami tawarkan. Sebelumnya terima kasih ya Pak Vino ya, masukannya luar biasa, insight-nya luar biasa. Kami juga terkejut ternyata formatnya berbeda. Padahal waktu awal pembuatannya itu udah berkoordinasi, tapi mungkin namanya manusia ya, mungkin ada luput dan ada kelewatnya seperti itu ya. Terima kasih Pak Vino sekali lagi atas pertanyaan dan pernyataannya. Terima kasih Pak. Semoga bisa menjawab ya Pak ya. Baik, terima kasih Mas Hendar, Mas Hermoko. Siap, terima kasih banyak Pak Vino atas pertanyaannya yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sepertinya pertanyaan dari Pak Vino adalah pertanyaan terakhir yang berhasil kita jawab secara langsung karena keterbatasan waktu. Namun Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, kami silakan untuk dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kolom Slido dan kami akan menanggapi di kolom Slido secara berkala. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Mas, kita punya story challenge di mana teman-teman kami minta untuk merecap nih Mas kegiatan webinar kita pada hari ini, dan sudah ada beberapa story yang masuk. Kita lihat, baik, luar biasa. Ada yang dalam bentuk foto, kemudian ada yang bikin infografis, ada yang bikinnya pakai Canva tuh Mas, niat banget ya, keren luar banget. Biasa ya. Ada lagi teman-teman atau hanya 3 ini? Masih banyak, tapi nggak ditampilkan ya. Oke, teman-teman sekali lagi kita undang untuk dapat berkenan membuat story challenge juga, karena nanti hadiahnya menarik nih Mas. Apa itu? Rahasia. Luar biasa pokoknya menarik. Pokoknya ya. luar biasa deh. Nanti akan kita umumkan pada saat acara puncak. Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam mengikuti sesi tanya jawab. Luar biasa diskusinya, asik sekali ya Mas ya. Meskipun saya asik juga, asik sendiri, mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita dan untuk mengakhiri sesi tanya jawab, kami silakan kepada Mas Endar untuk dapat berkenan menutup dengan closing statement. Silakan Mas. Ya baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya ada aplikasi yang begitu powerful, karya anak bangsa, karya internal DJBC itu sendiri, kebanggaan kita sendiri yang dinamakan dengan Sistem Pendukung Layanan Informasi Terpadu. Walaupun namanya pendukung, tetapi peranannya sangat strategis. Karena apa? Di era yang serba teknologi maju seperti ini, di era yang di mana-mana perkembangan teknologi sangat pesat ini, pemanfaatan data menjadi sebuah hal yang sangat penting, dan split itu mengakomodir hal itu. Jadi kita menampung seluruh data, baik data peraturan maupun data non peraturan maupun juga data layanan informasi, yang semua itu kami kumpulkan, kita olah bersama-sama untuk menjadi sebuah bahan dalam pengambilan keputusan ataupun bahan pengambilan kebijakan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita harapannya pasti bisa membuat peningkatan layanan DJBC, lalu juga ada peningkatan citra dan reputasi Bea Cukai dan Kementerian Keuangan, peningkatan kepatuhan pengguna jasa, dan juga ujung-ujungnya ending goals-nya adalah pengoptimalan penerimaan negara. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini adalah sebuah aplikasi yang sangat powerful, aplikasi yang sangat membanggakan, aplikasi yang bisa menjembatani bea cukai, memberikan pelayanan yang semakin baik
kepada pengguna jasa. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membuat bea cukai yang semakin baik. Saya Endar dan Mindra, terima kasih. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan ya Mas Moko dan teman-teman sekalian. Saya sangat terharu dan sangat terhormat sekali diundang di acara yang sangat luar biasa. Orang-orang yang pekerja kreatif yang luar biasa, yang udah nggak usah diragukan lagi lah kapasitas dan kemampuannya, seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Moko. Luar biasa, boleh kita beri tepuk tangan meriah Bapak dan Ibu untuk Mas Endar Darmindra, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Mas atas perkenaannya untuk hadir dalam kegiatan Road to FYP 2024. Mengakhiri, saya minta tips deh Mas. Tips biar jadi best split gimana Mas? Baik, untuk bisa menjadi best split, pertama kita harus aktif. Aktif mengakses split, aktif memberikan ataupun menyampaikan laporan, baik itu laporan LIKC maupun laporan izin fasilitas. Dan yang ketiga adalah kesinambungan. Continuous. Ya itu ya. Baik Bapak dan Ibu dan juga Mas Endar, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan pada hari ini. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita akan mengajak Bapak dan Ibu untuk mengikuti Story Challenge, di mana kami mohon bantuan teman-teman operator untuk dapat menampilkan rules dari Story Challenge kita. Baik, tidak akan saya bacakan, kami silakan Bapak dan Ibu untuk dapat mengcapture atau screenshot dari Story Challenge ini karena hadiahnya lumayan banget Bapak dan Ibu. Dan nanti akan kita umumkan pada saat acara puncak FYP 2024. Baik, terima kasih. Kita juga ingin mengingatkan Bapak dan Ibu untuk tidak lupa mengisi daftar hadir yang dapat Bapak dan Ibu akses melalui tautan taplink.cc/FYP 2024. Kami juga mohon Bapak dan Ibu untuk dapat berkenan mengisi post-test kegiatan Road to FYP 2024. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak dan Ibu selama mengikuti kegiatan, dan mohon maaf apabila selama berkegiatan banyak tutur kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Untuk mengakhiri perjumpaan kita, saya punya sebuah pantun. Bisa dibantu cakepnya ya. Ikan hiu pakai kateter. Cakep. Thank you and see you later. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seksi batu manikan di berjoget sama di kota dia menyanyi sebangka jula-jula, sebangka jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget sama di kota dia menyanyi sebangka jula-jula, sebangka jula-jula. Cuplak-cuplak suang ngeteng kalender, membuka tondong gudel, tak empong lerak-lere sopong guyun dele agi sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Ampar-ampar pisangku belum masak, masak sabigi diurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok dimakan api, apinya cang jurupan.
me